kita masih menunggu mahasiswa masuk. Kita akan melakukan pembukaan dulu untuk yang lain, kuliah umum ini. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu tunggu sebentar, kita masih men-setting absen apel pagi supaya bisa diisi. Demikian disampaikan.
seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jaya siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami, seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jaya siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami, seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jaya siap mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. WBBM? Yes. WBBM? Yes. WBBM? Yes. WBBM? Bersama kita. WBBM? Bersama kita. WBBM? Yes. WBBM? Yes. WBBM? Yes. WBBM? Bersama kita. WBBM? Bersama kita. Satu dua, dicoba tes satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Poltekkes Medan. Sarapan pagi makan nasi, jangan lupa makan pagi seanyang. Saya Zahra, saya Vicky, Saya Ari. Poltekkes Medan pasti menang. Yes. So now we're gonna explain about the North Sumatra culture. Start from the traditional houses, the traditional clothes, and the traditional food. And let's go. In North Sumatra, there is a very famous historical building icon, namely the Maimun Palace. Maimun Palace is the royal palace of the Delhi. This palace is dominated by yellow, which is the color of the greatness of the Malay Kingdom. Palace is a legacy of the Delhi Sultanate, which was founded by Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa Alam Shah, who has the descendant of the ninth king in the Delhi Sultanate. This is a typical food from Mandailing. Jika Ambon is a dish from Medan. Spicy porridge is a typical Malay food made from rice. Saleh fish curry is a typical Mandailing food and is made from coconut milk and saleh fish.
The Grand Mosque Al Mashun, when the Sultan of Delhi remained historical building, and it is still used by Muslims for praying daily. The Grand Mosque Al Mashun is about 200 meters far from Maimun Palace, which was built in 1906 by Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah and for the first time used on September 19, 1999. Hello everyone, this is the end of our video. We hope that everyone will get more insight and knowledge about the North Sumatra culture. Hi everyone, welcome to Medan Health Polytechnic of the Ministry of Health. My name is Selvi Dalestarigia from Medical Laboratory Technology Department. My name is Sadin Purnamajendrato from Pharmacy Department. We will introduce for you our Pride College. Join us. Come on. Medan Health Polytechnic of the Ministry of Health consists of 7 departments and 14 study programs, namely Medical Laboratory Technology Department, Pharmacy Department, Nursing Department, consists of Nursing Associate Degree of Medan, Nursing Associate Degree of Dairi, Nursing Associate Degree of Tapanuli Tengah, Nursing Associate Degree of Gunung Sitoli, Extension Program of Applied Health Science in Nursing. and Nursing Profession Program. Next, Dental Hygiene Department, Next, Nutrition Department consists of Nutrition Associate Degree. and Extension Program of Applied Health Science in Nutrition. Next, Environmental Department consists of Extension Program of Applied Health Science in Environmental. And Environmental Associate Degree. For the last is Midwifery Department consists of Midwifery Associate Degree of Medan, Midwifery Associate Degree of Pematang Siantar, Midwifery Associate Degree of Padang Sidempuan, Midwifery Associate Degree of Tarutung, Midwifery Associate Degree of Kalinjahe, Extension Program of Applied Health Science in Midwifery, and for the last is Midwifery Profession Program. Thank you for joining us. We're waiting for you in Medan Health Polytechnic. See you next time. Bye! Kepada ibu hadirin sekalian, acara kuliah umum akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi perjalanan ke Pulau Simaun, tidak sebentar di Panakah. Kota Medan menuju WBBM, mari segera kita wujudkan. Hujan turun di pagi hari, menepis hujan dalam tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara kuliah umum segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Horas menjual-jual, yoho. Alhamdulillah segala puji kita haturkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan untuk dapat mengikuti acara webinar kuliah umum pada hari ini. Yang terhormat narasumber kami, Bapak Abdiani Saigar Mesos. Beliau merupakan Kepala Perwakilan Wilayah Sumatera Utara, Ombudsman RI. Yang terhormat Direktur Beserta Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, Kepala Bagian Administrasi Umum dan Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, Kasub Administrasi Akademik Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, para Kepala Pusat di jajaran Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, Kepala SPI Politeknik Kemenkes Medan, Ketua Jurusan dan Prodi, Bapak dan Ibu dosen dan staf pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, serta para mahasiswa peserta kuliah umum yang kami banggakan. Para peserta kuliah umum yang berbahagia, Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan merupakan institusi pendidikan di bawah lingkungan Badan KPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah memperoleh penghargaan wilayah bebas dari korupsi. Dan saat ini, Politeknik Kemenkes RI Medan sedang pengusulan untuk memperoleh penghargaan wilayah birokrasi bersih melayani, Good Governance and Fair Governance. Untuk itu, pada hari ini, dalam rangka persiapan menuju WBBM, Politeknik Kemenkes RI Medan mempersembahkan kuliah umum dengan tema mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani. Bapak dan Ibu, para peserta kuliah umum yang kami banggakan, karena hujan turun pagi hari ini, mari kita sedikit memanaskan semangat ya dengan yel-yel. Semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Oke ya, kita mulai. Semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Saya ulangi, belum semangat seperti ini. Oke ya, semangat pagi. Biasa. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, ada tertib acara pada hari ini adalah sebagai berikut, yaitu pembukaan dari saya selaku MC, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, bimbingan dan arahan dari Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan, sekaligus membuka kuliah umum secara resmi, keempat penyampaian materi kuliah umum oleh narasumber, kelima. Baik, kita langsung masuk kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia. Kepada hadirin kami mohon untuk duduk tegak di tempatnya masing-masing. Baik, kita langsung masuk kepada acara yang kedua, yaitu lagu Indonesia. Kepada hadirin kami mohon untuk duduk tegak di tempatnya. Indonesia.
Pada hadirin diucapkan terima kasih. Baik, acara selanjutnya bimbingan dan arahan dari Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan sekaligus membuka kuliah umum secara resmi yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan kepada Ibu Dr. Gigi Adriana Hamsah MPS. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Abiyadi Sirgas Esos, Kepala Perwakilan Wilayah Sumut, Ombudsman RI. Yang kami hormati Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Medan dan seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, baik dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang kami sayangi. Puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini kita telah dapat diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah umum persiapan menuju Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, wilayah, birokrasi, bersih, dan melayani. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke Bapak narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak pada pagi hari ini. Sama-sama nanti kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Abiyadi Sirgas. Izin kami menyampaikan kepada Bapak bahwa pada pagi hari ini Ibu Direktur beserta Ibu Wadir 1 dan Ibu Kapus Litpengmas sedang mengadakan MOA dengan Siameo di Simalungun. Kami berharap kepada kita seluruh sivitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan, marilah sama-sama kita mendukung WBBM untuk Poltekkes Kemenkes Medan ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dapat nanti yang kita capai dengan kerjasama kita bersama-sama. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, marilah sama-sama kita mendengarkan kuliah umum mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan melayani oleh Bapak Kepala Perwakilan Wilayah Sumut, Ombudsman RI. Dengan ini resmi kami buka. Demikian kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan. Kepada Ibu serta adik-adik mahasiswa yang kami sayangi, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Abiyadi Sirgas. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa beliau merupakan Kepala Perwakilan Wilayah Sumatera Utara, Ombudsman RI. Saya sapa dulu Pak Abiyadi Sirgas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan materi kuliah umum kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya untuk kesediaan waktunya hari ini ya Pak. Baik, terima kasih. Lanjut ya. Baik Pak, lanjut Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat selalu, dan terutama kita bisa terhindar dari wabah virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita ya. Terima kasih Ibu Moderator, yang kami hormati Ibu Wakil Direktur 2 Dr. Gigi Adriana Hamsah MPS, dan seluruh sivitas akademika Politekes Kemenkes Medan yang hadir pada hari ini, serta seluruh keluarga besar Politekes Kemenkes Medan, termasuk para mahasiswa yang
hadir pada hari ini. Saya coba share materi, bisa ya? Ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Bapak yang kami hormati, kemarin saya dihubungi untuk memberi materi di acara pada pagi hari ini, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Politekes Kemenkes Medan pada hari ini. Tentu kami sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik sangat mengapresiasi agenda ini ya. Dalam beberapa bulan terakhir memang di Sumatera Utara begitu sangat banyak instansi vertikal terutama ya yang terus berusaha membangun pembangunan zona integritas ini ya. Di Sumatera Utara saya Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik diundang ya, untuk memberi semacam pandangan ya untuk menyaksikan sekaligus menyaksikan proses pencanangan pembangunan zona integritas itu baik WBK maupun WBPM. Pada hari ini kita di Politekes Kemenkes Medan mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBM. Setelah saya dapat kabar WBK-nya sudah kita dapat. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebelum memulai saya ingin sedikit ini mohon maaf, share screen-nya ini dari sana pada sini ya? Oh ya, oke, udah oke. Ke sini. Oke. Saya ingin di awal ini ingin menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas ini bukan sebetulnya yang mudah ya. Menurut saya ini bukan sesuatu hal yang mudah kita lakukan, banyak tantangan di sini sebetulnya ya. Baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal ya. Jadi tadi Ibu Wadir sudah sedikit menyinggung ya, mengajak seluruh yang ada di lingkungan Politekes Kemenkes Medan untuk bersama-sama mendukung program pembangunan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBPM ini. Ya, memang kekompakan dan kesulitan itu menjadi syarat utama untuk menuju itu ya. Karena itu kemudian ini yang menjadi keseriusan atau kekompakan semua sivitas dan seluruh pihak yang terkait di sini harus sama-sama punya persepsi yang sama untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju WBPM ini, mulai dari pimpinan sampai ke tingkat bawah. Ya, jadi kalau hanya pimpinan yang punya komitmen ini nggak akan jadi, karena bisa saja staf di tingkat bawah justru merusak program yang kita lakukan. Nah, jadi tidak ada satupun yang tidak satu irama langkahnya dengan kita, gitu ya. Harus semua satu irama. Jadi karena nanti persoalan-persoalan kecil itu justru bisa menggugurkan, apalagi perspektif pelayanan publik. Misalnya nanti ada masyarakat yang datang ke sana, atau misalnya ada tim penilai, baik itu dari Kemenpan atau dari Ombudsman, diam-diam datang misalnya ke sana melakukan mystery shopping itu dan menemukan pelayanan-pelayanan yang tidak baik, misalnya, itu justru bisa nanti menggagalkan program itu. Nah, karena itu kemudian Bapak Ibu sekali lagi sudah benar tadi kata Ibu Wadir tadi, harus semua mendukung mulai dari tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah untuk mewujudkan zona integritas WBPM di lingkungan Politekes Kemenkes ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya coba materi hari ini dengan topik mewujudkan pelayanan publik berzona integritas WBK dan WM ya. Artinya berzona pelayanan publik yang baik ya. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang
bagaimana apa sebetulnya posisi ombudsman dalam sebuah proses pembangunan zona integritas menuju BKWBM. Suara saya kedengaran nggak ya Bu ya? Kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke ya. Baru nanti berikutnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu WBK dan WWM. Kemudian kita lihat dikit potret pelayanan publik kita terkini misalnya. Lalu yang terakhir nanti menuju pelayanan publik berzona integritas WBK WWM. Nggak banyak-banyak ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak, bahwa saya banyak orang yang bertanya mungkin ya, apa sih kok ombudsman dilibatkan dalam proses ini? Di beberapa kita selalu dilibatkan, ombudsman selalu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan zona integritas menuju WBK WBM ini ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perencanaan pembangunan zona integritas ini sebetulnya didasarkan pada Permenpan nomor 52 tahun 2010 ya, yang sudah diubah menjadi Permenpan nomor 10 tahun 2019 ya. Jadi di situ disebutkan bahwa 2014 ya, Permenpan nomor 52 tahun 2014 yang sudah diubah dengan Permenpan nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK WBM di lingkungan instansi pemerintah. Ya. Jadi di situ disebutkan bahwa ada tim penilai nasional atau TPN pembangunan zona integritas menuju WBK WBM. Yang pertama adalah Kemenpan sebagai PIC program ini ya. Mereka mungkin menilai dari segi kelembagaannya. Kemudian ada KPK dari WBK-nya, korupsi ya. Lalu kemudian disebutkan itu ada Ombudsman Republik Indonesia ya. Ini dari perspektif pelayan publiknya, WBBM-nya. Jadi di situ sangat jelas disebutkan bahwa berarti ada 3 tim penilai nasional dalam proses pembangunan zona integritas menuju WBK itu. Ada Kemenpan, ada KPK, dan ada Ombudsman Republik Indonesia. Ya. Lalu keterlibatannya di mana? Keterlibatan Ombudsman itu dimulai dari proses sebagai saksi dalam proses penanganan pencanangan zona integritas pembangunan WBK WBM itu ya, diawali dari pencanangan seperti ini. Lalu kemudian nanti mungkin dilihat dari proses lanjutan ya, melihat dari laporan yang masuk ke Ombudsman. Jadi misalnya ya, apakah pernah misalnya Ombudsman lembaga yang mencanangkan pembangunan zona integritas dilaporkan ke Ombudsman, lalu kemudian ada salahnya tapi tidak lanjuti, kira-kira gitu. Nanti itu keterlibatan kedua ya, jadi sebagai saksi dan juga melihat dari konteks laporannya yang masuk ke Ombudsman. Nah, pada tahun 2020 yang lalu itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB itu melalui suratnya nomor 99/2020 itu mereka meminta kepada Ombudsman ya, data informasi clearance ya kepada Ombudsman tentang data-data unit kerja yang berpotensi meraih predikat OBK. Jadi beberapa lembaga instansi pemerintah yang mengajukan pencanangan WBK WBM itu oleh Kemenpan diminta kepada Ombudsman untuk meminta data-data itu. Apakah mereka clear dari konteks Ombudsman? Apakah ada laporan Ombudsman, laporan instansi itu yang masuk ke Ombudsman, dan lalu ada sasaran Ombudsman yang tidak ditindaklanjuti, kira-kira gitu. Jadi itu Pak, tahun 2020 lalu kita diminta pendapat soal itu ya. Sehingga kemudian saya lihat bahwa proses dua hal tadi, di awal pencanangan keterlibatan Ombudsman dalam pembangunan zona integritas, dan kemudian juga dalam proses melihat laporannya yang masuk ke Ombudsman. Ya. Intinya bahwa sekarang ini Kemenpan terus
melibatkan ombudsman untuk melihat tingkat laporan instansi yang mengajukan pencanangan zona integritas itu, apakah ada yang laporannya masuk ke ombudsman dan apakah ada saran ombudsman yang tidak ditindaklanjuti oleh instansi itu, kira-kira gitu. Nah, mungkin keterlibatan ketiga adalah ombudsman bisa saja nanti karena sebagai tim penilai nasional sesuai dengan Permenpan nomor 52 tahun 2014 dan atau yang sudah diubah dengan Permenpan nomor 10 tahun 2019 itu, bisa saja nanti ombudsman datang ke setiap instansi yang mengajukan pencanangan pembangunan zona integritas itu ya, untuk melihat dan merasakan bagaimana sebetulnya layanan itu dilakukan di instansi itu gitu. Jadi nanti bisa saja dengan metode mystery shopping kita datang diam-diam melihat dan merasakan bagaimana layanannya. Apakah ada misalnya layanan yang tidak baik? Ya, apakah ada misalnya dugaan-dugaan permintaan uang? Apakah ada pemenuhan standar pelayanan publik di situ misalnya? Ya. Itu yang nanti yang bisa dilakukan oleh ombudsman ya. Kalau misalnya nanti bisa dilakukan. Gitu. Jadi peran-peran itu yang keterlibatan ombudsman dalam proses pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM sebagaimana diamanahkan dalam Permenpan nomor 52 tahun 2014 yang sudah diubah dengan Permenpan nomor 10 tahun 2019 itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke apa itu sebetulnya WBK WBM. Ini wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini sebetulnya seperti saya sebutkan tadi itu, istilah ini muncul dari dua Permenpan ini ya. Yang jadi di sini awalnya dimunculkan ini sebetulnya dua Permenpan ini dilahirkan untuk mengakselerasi terbitnya PP Perpres nomor 81 tahun 2010 peraturan presiden ya nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Jadi ini adalah jadi untuk di Perpres 81 tahun 2010 itu telah dirancang bagaimana tahapan-tahapan reformasi birokrasi kita sampai tahun 2025 gitu ya. Nah, jadi sejak tahun 2010. Nah, untuk mengakselerasi pembangunan mewujudkan reformasi birokrasi itu, merancang sebuah reformasi yang ke depan itu diterbitkanlah Permenpan nomor 52 dan atau nomor 10 ini ya. Jadi Permenpan ini adalah peraturan yang mengatur tentang pedoman pembangunan menuju BKWM. Bapak Ibu, Permenpan nomor 52 10 ini diterbitkan dalam rangka mengakselerasi ya Perpres 81. Jadi sejak tahun 2020 sebetulnya di Perpres ini telah dirancang bagaimana program reformasi birokrasi di Indonesia hingga tahun 2025. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya kalau kita lihat dari rancangan program reformasi birokrasi kita berdasarkan Perpres 81 tahun 2010 itu, ini sebetulnya kita ini sudah memasuki ingin mewujudkan pemerintahan kelas pelayanan publik yang berkelas dunia ya. Yang gampang, yang tidak ada lagi layanan yang berbelit-belit, yang sulit, yang serba transparan ya. Ini sebetulnya yang saat ini ya, ini periode 2020-2025 itu sebetulnya ini sudah peningkatan secara terus-menerus. Jadi tidak lagi kita merancang sebetulnya ya, kalau kita lihat dari Grand Design ini ya, tahun 2000 Perpres 81 ini. Jadi di situasi sekarang ya, kita sesungguhnya sudah berada pada ingin mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, pelayanan publik yang berkelas dunia, yang memudahkan masyarakat, yang membangun sebuah pelayanan publik yang gampang, yang mudah dan transparan dan tidak menyulitkan masyarakat. Tanpa pungut dan tanpa pungutan-pungutan yang tak resmi itu ya. Itu yang sebetulnya yang sudah tahapan. Tapi kalau kita lihat dari kondisi yang terjadi sekarang di Indonesia ya, saya selalu menyebut contoh itu di pemerintah daerah yang paling sering disoroti publik ya. Umumnya memang di instansi vertikal itu jauh lebih baik ya daripada kalau kita banding dengan pemerintahan daerah. Jadi di pemerintahan
daerah itu agak lebih lambat prosesnya pergerakannya menuju peningkatan kualitas pelayanan publik kalau dibanding dengan di instansi-instansi vertikal itu. Saya nggak tahu bagaimana itu penyebabnya, tapi saya pikir karena ini soal komitmen dari kementerian, dari pusat mungkin itu lebih kuat dibanding mungkin kepala-kepala daerah di tingkat daerah ya, yang kepala daerahnya berlatar belakang dari berbagai macam pengusaha dan sebagainya, sehingga mungkin untuk pemahaman tentang apa itu pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 itu mungkin tidak begitu cepat dilakukan, disesuaikan dengan program pembangunan yang dilakukan. Jadi itu, jadi kondisi sekarang itu masih jauh dari harapan sesungguhnya, Bapak Ibu yang terhormat. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 target sebetulnya yang dicapai dalam program reformasi birokrasi itu ya, sesuai Perpres 41. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Jadi di sini tadi saya kira peran Kemenpan ya, bagaimana secara kelembagaan instansi kita itu dipercaya oleh publik ya, punya akuntabilitas. Jadi punya kapasitas, memang layak untuk memberi layanan sesuai dengan tupoksinya gitu ya. Jadi bukan sebuah lembaga yang justru tidak dipercaya oleh publik ya. Ya banyak itu yang menyatakan begini, di tempat kami ini layanan sudah baik, misalnya ada pimpinan lembaga yang menyebut begini, di tempat kami layanan sudah baik, nggak ada uang, nggak ada pungli, bersih, ya. Nah, itu banyak itu yang padahal sebetulnya kalau kita datang diam-diam ke sana, ya misalnya ya, kita datang Mister Shopping, mencoba menyamar menikmati layanannya, masyarakat lalu kita wawancarai masyarakat pengguna layanannya, itu akan terungkap. Ya. Jadi bahwa kita bisa saja ngomong ke publik bahwa layanan kita sudah baik tanpa pungli, tapi sebetulnya itu bisa saja kita menokohi publik ya. Padahal sebetulnya kalau kita datang ke sana, masyarakat itu yang mengurusi layanan di situ justru masyarakat ada yang tidak baik. Nah, terutama soal pungli. Jadi di instansi ada beberapa instansi yang saya lihat seperti itu ya. Jadi misalnya mereka selalu mengatakan di sini tidak ada pungutan, tapi ketika kita datang ke sana justru faktanya itu sulit dan harus berurusan dengan pakai uang baru selesai. Itu di instansi lain ya. Jadi itu yang masih kita temukan sebetulnya. Dan maka saya katakan tadi itu membangun pelayanan publik yang baik itu nggak mudah ya. Ini dari hati kita ya, komitmen itu yang penting dan dari hati. Itu target yang pertama ya. Yang kedua adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi bersih, clear ya, transparan, nggak ada korupsi dan nepotisme. Itu yang ingin dicapai dalam program reformasi birokrasi kita itu sesuai dengan Perpres 81 tahun 2010 itu. Jadi bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan dengan bersih dan bebas dari praktik KKN, tidak ada pungli, tidak ada yang urusi, bersih layanannya, ya, dan tidak merisaukan publik, meresahkan publik. Ya, gitu. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini tentu wilayahnya ombudsman, ya. Ombudsman itu kan lembaga negara sesuai dengan dasar hukum pembentukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Tugasnya adalah untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, baik BUMN, BHMN, dan sebagainya. Jadi tugas ombudsman itulah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini wilayah ombudsman. Jadi target ketiga yang ingin dicapai dalam program reformasi birokrasi kita sesuai Perpres 81 2010 itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi ada 3 ya, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, kemudian pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, yang ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, untuk mencapai target program reformasi birokrasi itulah, ya, tadi kita sebutkan di atas, untuk mencapai target program reformasi sebagaimana Perpres 81 itu, lahirlah ke Permenpan nomor 52 yang sudah diubah dengan Permenpan nomor 10 ya, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBBM dan WBK di lingkungan instansi pemerintah. Bapak Ibu Bapak yang kami hormati, dalam Permenpan 52 itu disebutkan ya, apa yang dimaksud dengan zona integritas? Itu adalah predikat. Jadi ini zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen kuat mewujudkan UBK dan WBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan. Jadi kalau disebut berzona integritas, dia sudah harus bisa mewujudkan UBK dan WBM. Dia berarti pengelolaan manajemen di lingkungan pemerintahan itu sudah bersih dari korupsi, ya, dan sudah bersih dan melayani. Itu. Dan kalau cuma satu doang aja, misalnya WBK aja, dia belum bisa JI, ya. Atau misalnya cuma WBM aja, dia belum bisa JI. Jadi dia harus WBK, WBM baru bisa disebut dengan, baru bisa instansi itu meraih predikat zona integritas, ya. Jadi kalau disebut dengan zona integritas itu berarti predikat yang sudah meraih predikat UBK dan WBM. Lalu UBK itu apa? Itu predikat yang diberikan kepada satu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan. Jadi sudah di lingkungan kerja itu sudah ada manajemen perubahan, ya, penata laksanaan, penata sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi akuntabilitas kerja yang tanpa korupsi dan pungli. Jadi ini dia sudah komitmen. Jadi tidak hanya sekedar ada, tapi betul-betul dilakukan komitmennya. Jadi tidak hanya sekedar ada manajemen perubahan secara simbolik, ya, tapi memang betul-betul diterapkan dalam proses penyelenggaraan birokrasi yang ada di lingkungan itu, ya. Lalu kemudian WBBM itu apa? Ini adalah predikat yang diberikan kepada satu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tata laksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publiknya. Jadi kualitas pelayanan publik itu. Jadi dua hal ini, baik itu tadi WBK, harus dilakukan. Dan jadi jangan hanya sekedar ada, sekedar secara simbolik ada, tapi harus diaplikasikan dalam proses penyelenggaraan layanan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, target besarnya apa sebetulnya? Jadi tahun itu sebetulnya tahun 2025 itu targetnya penyelenggaraan pemerintahan semakin berkualitas, yakni terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ramah dan mudah diakses, efektif dan efisien, pemerintahan yang bersih dan melayani UMKM, dan terbebas dari perilaku dan praktik korupsi atau UBK. Jadi ini target besarnya, ya. Jadi bagaimana kita ke depan itu bisa mencapai pemerintahan yang betul-betul yang mudah diakses, efektif, baik, ramah, ya, efisien, pemerintahan yang tanpa korupsi dan yang melayani. Konkretnya adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan publik yang berkualitas. Semua perizinan selesai dengan mudah, cepat dan tepat. Ya. Tidak ada pungli, tidak ada suap, apalagi korupsi. Nah, inilah target besar. Bapak Ibu, kalau saya kaitkan dengan pandangan Bapak Presiden terhadap inilah sebetulnya pandangan Presiden tentang pelayanan publik itu. Jadi bagaimana pelayanan publik itu kemarin menyebutkan begini, pelayanan publik itu adalah wajah konkret negara, ya, di tengah-tengah masyarakat. Jadi negara disebut hadir jika negara bisa memberikan pelayanan publik yang baik di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Jadi pelayanan publik yang baik, ya. Jadi yang dimaksud ini, jadi negara disebut hadir di tengah-tengah masyarakat ketika negara bisa memberikan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi makanya pelayanan publik itu adalah wajah konkret negara di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang menghadirkan itu siapa? Ya kita ini penyelenggara layanan, unit-unit kerja, ya. Jadi instrumen pemerintah itu siapa? Ya itu instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik, unit-unit kerja. Itulah yang menghadirkan negara itu melalui pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat. Nah, kadang-kadang bisa saja negara hadir dengan tidak baik, ya. Ya. Contohnya bagaimana? Bisa saja kalau pelayanan publiknya buruk, berbelit, sulit, ada pungli, itu berarti kita menghadirkan negara dengan persepsi tidak baik kepada masyarakat, gitu ya. Jadi kalau kita
bisa, tapi sebenarnya justru ada menghadirkan negara dengan baik. Gitu ya. Nah, sekarang kita tergantung kita, bagaimana kita mau menghadirkan negara di tengah masyarakat, mau baik atau mau tidak baik. Ya, tentu tujuannya harus baik ya, makanya kemudian mari kita lahirkan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yang ramah dan mudah diakses, efektif dan efisien ya, yang bersih dari korupsi dan tanpa pungli dan bersih dan melayani. Kira-kira itu ya. Ini impian besarnya, Bapak Ibu. Yang karena pertanyaannya, bisakah kita wujudkan seperti itu ya? Ya, menurut saya ya bisa, tergantung kita ya. Bapak Ibu, saya ingin sedikit dulu sebelum kita menjawab itu, kita ingin melihat potret pelayanan publik kita dulu ya. Jadi harus jujur kita masih banyak penyelenggaraan pelayanan publik kita ya, yang koruptif, masih banyak ya. Itu tadi saya katakan, dia misalnya secara vokal ya, secara dia mengumumkan bahwa kita sudah baik, tapi prakteknya itu di lapangan itu belum, anak buahnya, anggotanya masih banyak yang nakal misalnya. Ya itu ya. Jadi masih banyak penyelenggaraan pelayanan publik yang koruptif, pungli dan atau permintaan uang, itu masih banyak ya, itu dengan berbagai modus operandi ya, dengan berbagai cara ya. Ya itu, ini tandanya, indikasinya berarti pelayanan publik kita belum ikhlas ya, belum muncul komitmen sesungguhnya, belum muncul memberikan layanan itu belum dari hati, itu yang terjadi. Jadi itu harus kita akui, nggak perlu kita menyembunyikan itu bahwa masih ada unit-unit kerja yang koruptif, yang rakus. Kalau baik ya, contoh yang paling konkret sebetulnya ya KPK terus menangkapi orang gitu ya. Baru ini ya masih ya, saya kira kita semua bisa menyaksikan, baik itu di TV ya, di berbagai macam media, baik itu media elektronik, TV, radio maupun media cetak atau media online, ada masih banyak pejabat-pejabat yang ditangkapi KPK ya. Itu. Jadi ini bukti konkret bahwa memang ya masih banyak penyelenggaraan pelayanan publik yang koruptif ya, masih koruptif penyelenggaraan pelayanan publik kita, birokrasi kita masih koruptif ya. Bahkan dana-dana sosial pun yang sebetulnya sangat rawan ya, itu masih dikorupsi ya. Jadi ini yang masih terjadi ya. Jadi ya KPK masih bekerja keras untuk membersihkan praktik-praktik itu. Kemudian potret pelayanan publik kita ini adalah juga tidak ada ukur yang jelas pemberian pelayanan, tidak ada standar, Bapak Ibu, ya dalam memberikan layanan. Standar pelayanan publiknya nggak terlihat ya. Jadi nggak punya standar, sehingga nggak punya tolak ukur dalam memberikan layanan. Ya. Misalnya ya memberikan layanan kepada mahasiswa ya, misalnya lain-lain di perguruan tinggi di kampus ya. Intinya adalah beragam jenis pelayanan perguruan tinggi kepada mahasiswanya. Nah, itu harus punya standar yang jelas gitu ya. Baik itu kepada mahasiswanya maupun kepada masyarakat luar misalnya. Bagaimana cara daftar, bagaimana cara bayar kuliah macamnya. Itu harus punya standar yang jelas. Itulah. Jadi unit kerja itu harus mengidentifikasi jenis-jenis layanannya. Lalu kemudian dituangkan, baru dibuat standar layanannya. Bagaimana cara memberikan layanan kepada masyarakat untuk layanannya ini. Itu harus punya standar. Sehingga kemudian kalau kita sudah punya standar, baru kita punya tolak ukur, punya acuan dalam memberikan pelayanan. Lalu Ibu Bapak yang kami hormati, pelayanan tidak, kondisi kita saat ini adalah pelayanan tidak transparan, habitatnya di daerah abu-abu. Ya. Jadi memang kita masih banyak penyelenggaraan pelayanan yang seperti sukanya di area gelap yang abu-abu ya, yang tidak transparan. Ya ini tantangan kita sekarang, masih banyak yang seperti ini. Kemudian diskriminatif. Ya, jadi tergantung siapa yang datang, ya, bawa apa dia, ya, atau siapa yang datang, tulang kita kah, ya, lainnya atau uaknya, ya, baru cepat misalnya, atau diutamakan. Kemudian juga mungkin ya itu tergantung bawa apa, misalnya
besarnya yang dibawa itu fakta di pelayanan publik kita hari ini ya. Makanya kemudian saya setuju sebetulnya Presiden Perpres 81 tahun 2016 itu Presiden menerbitkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang tim usaha berfungsi itu sangat efektif sebetulnya untuk diharapkan ya. Diharapkan bisa efektif untuk bekerja memberantas hal-hal seperti itu. Ya. Yang kemudian potret pelayanan publik kita hari ini juga ya berbelit ya, tidak punya kepastian. Kapan selesai layanannya kita nggak tahu ya. Padahal mestinya dalam standar pelayanan publik harus ada standar waktu layanan berapa lama menyelesaikan laporan di sebuah instansi. Gitu. Kemudian ada juga itu ya. Spanduk bertuliskan awas calo gitu, tapi berkeliaran di sekeliling kantor itu banyak calo gitu kan. Ini contoh-contoh yang masih bisa kita lihat pada hari ini ya. Dan jangan-jangan kita juga merasakannya misalnya gitu kan. Ya, saya yakin kita juga bisa merasakan hal itu di berbagai jenis pelayanan unit-unit kerja layanan. Dan mestinya nggak seperti itu. Saya percaya kita ini juga yang ada di sini bahwa ada sekitar ya partisipan hari ini ada sekitar berapa 335 orang pasti pernah merasakan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk ya. Misalnya mengurus sesuatu yang kita dibola-bola ya, dipersulit ya, dipungli ya, itu pasti saya yakin dari 335 hari ini partisipan yang hadir dalam diskusi kita hari ini pasti pernah merasakan susahnya menghadapi pelayanan publik yang buruk. Sulit kita, kalau kita ya nggak tahu kita mau melapor kemana, itu kondisi ya pelayanan publik. Kemudian banyak oknum penyelenggara negara tidak melayani, tetapi minta dilayani. Ini kondisi masih banyak kan, ya. Ya apalagi dalam proyek pengadaan misalnya itu masih banyak ya. Mereka minta dilayani di masa ya, siapkan ini ya. Padahal mestinya hakikatnya kita itu adalah negara pelayan ya. Kemudian masih anekdot, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu masih berkembang ya, masih ada. Jadi kita ini masih kondisinya seperti itu ya. Ya, padahal sebetulnya hak ini harus kita rubah. Kalau bisa dipermudah, untuk apalah kita persulit? Begitu mestinya ya. Kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman para penyelenggara pelayanan publik, ya, ketika ada orang ya datang ke tempat kita berurusan dengan kita, di depan kita dia, di depan meja kita, saya selalu ingatkan, anggap orang itu yang ada di depan Anda itu adalah Anda sendiri, diri Anda sendiri. Sehingga Anda tidak pernah berpikir untuk menyusahkannya, menyulitkannya, gitu ya. Sehingga Anda akan berpikir untuk bagaimana mempermudahnya, membantunya untuk mudah prosesnya. Gitu. Jadi kita pun saya kira begitu. Jadi setiap orang yang datang ke kantor kita, ke ruangan kita, itu mari kita anggap itu sebagai diri kita sendiri yang depan kita, ya. Bukan orang lain. Sehingga dengan demikian kita punya kita akan berpikir bagaimana untuk memudahkannya berurusan dengan kita. Kenapa begitu? Karena ini persoalan pelayanan publik timbal balik. Besok kita ke tempat dia, kita menjadi pengguna layanannya, ya. Karena misalnya yang datang di depan kita itu adalah misalnya contoh ini, misalnya pegawai BPN, contoh, ya pegawai BPN. Sampai kita di BPN misalnya ketemu sama dia, lalu dipersulitnya, ya kan? Jadi ketika dia datang ke kita mempersulitnya. Besok kita ke tempat dia, kita dipersulitnya malah. Nah, makanya saya pikir ya, mari kita sama-sama mempermudah. Ya, anggap orang yang datang di depan kita itu untuk sebagai diri kita sendiri, sehingga kita tidak pernah berpikir untuk membuat dia sulit dalam urusan dengan kita. Ya. Sehingga kita berurusan memberikan layanan dengan sepenuh hati, gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi inilah peta jalan mewujudkan pelayanan publik yang bersih melayani OBK dan bebas dari korupsi OBK. Jadi saya kira ini sudah dipahami semuanya, komponen pengungkit dan komponen hasil mewujudkan yang ada dua komponen. Permen PAN nomor 52 atau diubah dengan Permen PAN nomor 10 tahun 2019 itu
telah menetapkan ada 2 komponen yang harus dibangun dalam mewujudkan zona integritas menuju BKWL. Jadi komponen pengangkut dengan bobot 60%, ya. Komponen hasil dengan bobot 40%. Ya. Apa itu? Ya, ini dia. Jadi di 2 komponen ini, baik itu di komponen pengungkit maupun di komponen hasil, itu pelayanan publik ada. Ya. Ya. Dan nilainya pun lumayan tinggi, ya. Di komponen pengungkit misalnya, penguatan kualitas pelayanan publik itu bobotnya 10%. Ya. Jadi di komponen hasil itu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat itu bobotnya 20%. Jadi pelayanan publik itu bobotnya sangat tinggi. Jadi kalau ingin peta jalan menuju JI itu BKWM, ini komponen-komponen yang harus kita penuhi. Ombudsman tentu hanya melihat dari komponen, kalau di komponen yang ke-6, penguatan kualitas pelayanan publik. Kemudian di komponen hasil adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena Ombudsman adalah lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik. Kita sampai di situ. Dari situ kita melihatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, lalu kemudian bagaimana kita tadi mewujudkan peta jalan menuju BKWL? Tadi kita sudah menyebut ada komponen pengungkit yang harus. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan dari awal, adalah komitmen kuat seluruh pengguna. Jadi tadi dari awal sudah disinggung oleh Bu Wakil Direktur 2, ya. Ini dia. Jadi ketika tadi Ibu Wadir 2 mengajak kita semua untuk mendukung, itu artinya kita harus membangun sebuah komitmen yang sama, ya. Ini sangat penting. Jadi tidak ada akan berhasilnya ini program ini tanpa dukungan semua elemen yang ada di lingkungan kita, ya. Mulai itu dari pimpinan sampai ke tingkat. Tidak bisa hanya pimpinan aja yang punya komitmen, nggak bisa. Atau sebaliknya di tingkat bawah misalnya bisa. Jadi harus semua sama-sama seiring selangkah untuk mewujudkan pembangunan zona integrasi. Bapak Ibu, ketika sudah komitmen sudah ada, ketika kita semua sudah berkomitmen yang kuat untuk mewujudkan pembangunan pelayanan yang baik, maka langkah berikutnya menurut saya adalah lakukanlah kewajiban kita sebagai penyelenggara pelayanan publik. Ya. Itu di pasal 15 Undang-Undang 25 tahun 9 itu disebutkan ada 12 kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Ya. Kita Politekes Kemenkes Medan itu termasuk sebagai penyelenggara pelayanan publik. Maka kita punya kewajiban, ya, di pasal 15 Undang-Undang 25 tahun 9. Kewajiban pertama apa? Yaitu menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar layanan publik. Jadi kita sebagai penyelenggara pelayanan publik tetapkanlah standar layanan publik kita. Kalau kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat, standarnya apa? Apa itu standar layanan publik? Itu adalah tolok ukur, ya, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara masyarakat. Jadi sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat memberi layanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Jadi standar pelayanan publik itu adalah semacam guidance kita dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Di situ sudah tercantum bagaimana kita memberikan layanan kepada setiap masyarakat, mulai dari terlihat di standar publik itu harus terlihat di situ, misalnya ada 14 komponen standar pelayanan publik, ya. Ada 14, mulai dari ada terlihat dasar hukum, kemudian jenis-jenis layanannya apa atau produk layanan, ya, produk layanan. Jadi untuk menyusunnya itu nanti bisa dilihat petunjuk dengan perlembaran nomor 36. Tapi bagaimana misalnya kita melihat di kantor kita ini yang disusun apa, itu harus terlihat, ya. Yang dilayani apa di kantor kita ini, yang apa layanan publik, layanan masyarakat, kayak gitu, ya. Itu namanya. Jadi itu identifikasi jenis layanan. Jadi ada 14 komponen standar pelayanan publik. Yang pertama itu dasar hukum. Jadi apa dasar hukum layanan kita ini? Harus dilihat mungkin undang-undang kesehatan, atau mungkin Permenkes, ya, atau mungkin surat gubernur tentang kesehatan atau apalah, ya. Itu dasar hukum. Ya, harus terlihat. Kemudian jenis-jenis layanan kita harus identifikasi jenis layanan kita kepada masyarakat itu apa.
jenis layanan kita kepada masyarakat itu apa? Jadi apa jenis layanan kita kepada masyarakat? Itu identifikasi. Ada berapa sih? Kadang-kadang mungkin bisa banyak ya. Bisa 5 atau bisa cuma 2 atau apa. Misalnya di Politekes saya nggak tahu apa saja jenis layanan kita kepada mahasiswa, kepada apa ya. Jadi dibuat standar layanannya, ya. Produk layanan atau jenis layanan. Produk ini artinya jenis layanan juga. Kemudian syarat-syaratnya apa? Bagaimana syarat mendapatkan layanan itu? Jadi kalau saya seorang misalnya yang ingin mengakses layanan di Politekes Medan, syarat-syarat apa yang harus saya lengkapi untuk mendapatkan layanan di sana? Kemudian standar biayanya, bayar nggak? Berapa bayarnya? Kalau nggak bayar, kalau gratis harus dibuat gratis. Ya. Kemudian standar waktu penyelesaiannya, berapa lama menyelesaikan yang saya urus itu misalnya? Ya. Berapa lama? Sehari, 2 hari, atau 2 menit, 10 menit, nih kan? Atau jangan-jangan sebulan, 2 bulan, nah, asal jangan bertahun-tahun dan berulang tahun ya. Gitu. Jadi jangan sampai berulang tahun. Kemudian sistem, mekanisme dan prosedur. Jadi bagaimana alurnya, sistem prosedurnya. Kalau saya datang ke mengharapkan layanan sana, alurnya bagaimana? Ke meja mana saya duluan? Nah, gitu ya. Itu sistem mekanisme. Kemudian sarana prasarana dan fasilitas. Adakah ruang tunggunya? Ya. Adakah loketnya? Adakah ya toilet untuk pengguna layanan? Nah, itu ini 14 komponen standar. Kemudian ada kompetensi pelaksanaan. Jadi tim kita yang memberikan layanan itu harus punya kompetensi, ya, harus menguasai pelaksanaan layanan yang kita tempatkan di ruang-ruang layanan itu harus menguasai potret kita, instansi kita, gitu, supaya dia bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. Ya, nanti kalau dia nggak paham, bagaimana dia menjadi corong kita? Mereka ini adalah corong kita ke publik, ya. Ketika dia memberikan informasi atau lain yang baik, maka kesan yang didapatkan, ya, ketika petugas kita memberikan informasi atau memberikan layanan yang tidak baik, maka publik yang menerima itu akan mendapatkan kesan tidak baik terhadap unit kita, kerja kita, ya. Nah, makanya tempatkan orang-orang yang punya kompetensi, yang mengerti, yang baik, ya, sehingga bisa dia memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat yang datang, sehingga punya masyarakat yang pulang dari kantor kita membawa kesan yang baik tentang unit kerja kita, gitu. Jadi tempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi. Harus ada pengawasan internal. Jadi pimpinan di unit ya harus melakukan pengawasan yang ketat di internal. Karena kadang-kadang ada saja yang nakal ya. Kalau tidak ya bisa kita itu menjadi merusak program yang kita rencanakan. Kemudian penanganan pengaduan. Tempat kita juga harus ada penanganan pengaduan. Jadi harus terlihat bagaimana kalau saya datang ke satu unit kerja, kemudian saya tidak puas dengan pelayanan seseorang di situ, kemana saya melapor? Nah, kemana, di ruang mana unit pengaduan itu? Ini penting, Bapak Ibu. Jadi sehingga kemudian betul-betul penyelenggaraan kita betul-betul ya terbuka, gitu ya. Jangan alergi kepada pengaduan, ya. Jangan alergi terhadap pengawasan eksternal, ya, pengaduan. Jangan. Itu mari kita anggap itu menjadi sebuah bagian dari proses pengawasan kinerja kita untuk meningkatkan kualitas layanan, gitu ya. Jadi setiap pengaduan itu jangan dianggap sebagai musuh atau lawan kita, tapi anggap itu sebagai teman kita yang mengevaluasi setiap program kerja kita, yang mengevaluasi setiap proses layanan kita. Ya. Dari pengaduan kita bisa mengetahui di sudut mana yang kurang baik. Dari pengaduan kita bisa mengetahui di unit-unit mana kerja kita yang tidak baik, sehingga kita bisa mengevaluasi. Ya. Makanya jangan alergi kepada pengaduan, welcome saja. Jangan risih kalau kita bersih, ya. Ya, misalnya kita yang risih itu kalau kata nggak bersih. Kalau kita bersih, saya percaya kita nggak akan risih dikritik orang. Ya. Silahkan. Kemudian harus memiliki jumlah pelaksana yang memadai sesuai dengan jenis kita, ya, SDM kita. Tempatkan sesuai dengan jumlah yang pas, sesuai dengan berat dan sulitnya layanan kita. Ya.
Kemudian harus ada jaminan layanan, komitmen, jaminan pelayanan, maklumat. Ya. Kami dari Politekes Kemenkes Medan siap memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kira-kira gitu. Jaminan keamanan, evaluasi kerja dan sebagainya. Ini 14 komponen standar pelayanan publik yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Bapak Ibu, standar pelayanan publik itu tadi saya sebutkan kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik. Jadi kalau Politekes sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib mempunyai ini. Lalu kemudian standar pelayanan publik di sisi lain adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan. Jadi kalau saya datang ke tempat unit layanan di Politekes misalnya, saya bisa bertanya mana standar pelayanan publik kalian, kira-kira gitu. Itu hak saya sebagai masyarakat pengguna layanan. Jadi ini kira-kira standar pelayanan publik ya, ada pro layanan, persyaratan, biaya, tarif, jangka waktu, sistem, ada maklumat layanan, ya, sistem, ya ini semua yang harus kita penuhi sebagai penyelenggara pelayanan publik. Ya. Ada pelayanan khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus, ya ada orang tua siswa yang datang, ya, yang apa harus kita siapkan. Pengaduan tadi harus punya pengaduan, ada plan kerja, ada visi, misi, moto, dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah indikator tingginya maladministrasi di penyelenggaraan birokrasi di tempat itu. Ya. Jadi kalau rendahnya kepatuhan unit kerja terhadap pemenuhan standar pelayanan publik, itu artinya penyelenggaraan birokrasi di situ akan tinggi tingkat maladministrasinya. Lalu kemudian akan berdampak kepada kualitas layanan publiknya rendah. Gitu ya. Jadi kalau rendahnya kepatuhan kita terhadap standar pelayanan publik, misalnya kita tidak punya standar pelayanan publik atau belum lengkap, belum kita lakukan sebagainya, itu artinya sangat berpotensi di penyelenggaraan birokrasi kita di situ tinggi maladministrasinya. Kalau turun lagi makanya kualitas layanan di situ akan tidak baik, ya, rendah. Lalu kemudian kalau rendahnya kepatuhan implementasi standar pelayanan publik kita, itu artinya akan bertinggi dugaan korupsinya, praktik korupsinya. Dampaknya apa? Inefisiensi birokrasi. Ya. Lalu apa kemudian dampaknya? Kualitas layanan yang rendah. Itu yang menjadi dampak dari feedback dari rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Jadi kalau rendahnya kepatuhan implementasi terhadap standar pelayanan publik itu akan menimbulkan korupsi dan kemudian efisiensi, akibatnya efisiensi birokrasi. Lalu maka layanan di situ akan rendah. Yang berikutnya kewajiban kita adalah melaksanakan layanan sesuai standar. Jadi kalau kita sudah punya standar pelayanan publik, kita sudah susun, lalu kemudian semua dan tadi itu harus kita pampangkan di unit-unit layanan, ya, baik secara manual maupun secara elektronik, gitu ya. Jadi secara manual nanti di unit layanan itu harus terlihat melalui banner-banner, spanduk dan sebagainya di ruang-ruang layanan, gitu. Lalu yang ketiga adalah ketika itu berikutnya adalah setelah itu terpampang, karena kenapa harus dipampangkan? Karena itu tadi hak masyarakat. Jadi masyarakat kalau datang itu dia bisa lihat. Ya. Itu hak. Jadi ini Ibu Bapak sekalian, ini amanat undang-undang ya, bukan kata ombudsman, tapi amanat undang-undang nomor 25 tahun 9. Itu ya, tentang pelayanan publik. Lalu kemudian tadi melaksanakan layanan, menyusun, menetapkan dan mempublikasi standar pelayanan publik. Jadi harus publikasi secara manual maupun secara elektronik digital. Jadi bisa mungkin dilakukan aplikasi-aplikasi, ya. Kalau bisa dibuat bangun aplikasi bangun atau lewat handphone, ya, atau apalah. Nah, kemudian laksanakan layanan sesuai standar. Kalau sudah kita susun, kita baru laksanakan layanan sesuai standar yang telah kita susun, ya, tetapkan. Kemudian menempatkan pelaksanaan kompeten tadi sudah kita sampaikan. Menyediakan sarana-prasarana atau fasilitas pelayanan publik, harus ada ruang tunggunya, harus ada loket dan sebagainya, ya. Nggak harus loket, meja. Kalau nggak ada membangun loket nanti kan uang, tapi itu ada loketnya bagus, ya. Tapi ya meja pun bisa didesain saja layoutnya supaya gampang dipahami oleh masyarakat pengguna.
kemudian memberikan layanan berkualitas sesuai ajas pelanggan layanan. Itu kewajiban kita juga. Jadi berikan layanan itu dengan berkualitas sesuai ajas pelayanan publik. Ya, harus berdasarkan kepentingan umum, punya kepastian hukum, kesamaan hak, profesional, ya macam-macamnya. Jadi ini harus mari kita laksanakan pelayanan publik sesuai dengan ajas pelayanan publik. Kemudian adalah kewajiban lain adalah kemudian hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berzona integrasi dan BUMN adalah perilaku pelaksana layanan. Jadi harus baik. Orang-orang yang kita tempatkan di situ harus punya perilaku pelaksana layanan yang baik. Ya, di pasal 34625 itu diatur tentang apa? Tentang perilaku pelayanan publik. Ya, harus ramah, ya kan? Harus profesional, tidak mempersulit. Ya. Itu perilaku pelaksana pelayanan publik. Tidak menyerahkan informasi jabatan, ya, macam sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari terlalu banyak. Ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pelaksana pelayanan publik. Pelaksana itu orang-orangnya. Jadi dalam pelanggaran publik ada penyelenggara itu adalah instansinya, pelaksana itu adalah orang-orangnya, ya. Orang yang bekerja di instansi itu. Kemudian yang berikutnya yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berzona integritas menuju WBK itu adalah, dan WBM itu adalah jangan berhenti berinovasi dengan mendorong layanan berbasis elektronik. Ya. Jadi ya itu lebih pelayanan yang face to face itu akan berpotensi sebetulnya ya melahirkan pelayanan yang tidak baik. Makanya kemudian kita dorong supaya bagaimana kita bisa menggunakan pelayanan yang berbasis elektronik, tidak perlu face to face misalnya kalau memungkinkan. Jadi ini yang hal-hal yang perlu kita dorong. Ini terus jangan kita berhenti berinovasi untuk melakukan itu. Ya. Kemudian menguatkan pengawasan internal dan memperluas pelibatan pengawasan. Jangan kita alergi kepada pengawas-pengawas eksternal ya. Kuatkan pengawas internal. Jadi di internal kita juga harus kuat pengawasannya ya. Ya, pimpinan, direktur, wakil direktur harus meningkatkan pengawasan internal supaya proses penyelenggaraan pelayanan publik di tempat kita itu bisa terkoordinir ya, berjalan dengan baik. Ya. Dengan pengawasan eksternal juga nggak perlu kita alergi ya. Silakan kita membuka diri untuk menuju proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Ya. Kemudian jangan ya lakukan survei-survei penilaian internal ya, ini secara berkala. Ini penting juga ya. Ya mungkin dengan lewat mengedarkan belangko-belangko, form-form isian ya, yang bisa menjadi masukan buat kita sebagai pimpinan di unit kita ya, baik itu form untuk internal maupun form-form isian kepada masyarakat pengguna kita. Sudah sejauh mana lain kita sebetulnya. Itu jadi ini penting. Nah, tadi juga kita sebutkan adanya unit pengaduan. Ya, ini juga penting dibuat di setiap kita. Lalu yang terakhir saya kira penerapan mekanisme sanksi. Ya. Kalau ada yang staf kita yang nakal, menurut saya kita harus ya memberi sanksi ya, punishment. Tapi sebaliknya kalau ada yang baik, aku harus dikasih reward juga, kira-kira gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak, saya kira ini yang ingin saya sampaikan di forum kita pada hari ini. Intinya adalah bahwa mari kita memberikan penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik, tentu dengan dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai penyelenggara pelayanan publik ya. Bahwa pelayanan publik itu adalah sekarang menjadi tuntutan. Jadi Presiden sangat concern dengan soal pelayanan publiknya. Dia sangat serius untuk mengurusi ini, bahkan dibuktikan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Nah, karena itu kemudian saya kira seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa pelayanan publik itu adalah wajah konkret negara yang di tengah masyarakat. Maka Politekkes Medan sebagai penyelenggara pelayanan publik ya, maka hadirkanlah negara di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Ya. Jangan kita menghadirkan negara dengan persepsi tidak baik. Gitu. Jadi
tugas kita yaitu melakukan itu dengan baik sehingga bisa terselenggara pelampung dengan baik di Poltekkes Kemenkes Medan. Saya kira ini dari saya pagi ini sebagai mungkin kalau mau diskusi silakan, kalau tidak ya tidak padakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdiel Siregar atas materi yang sudah diberikan kepada kita. Tadi ada beberapa target ya dalam mencapai program reformasi birokrasi. Ada 3 ya Bapak, peningkatan kapasitas dan aktivitas organisasi. Jadi salah satunya adalah kita harus bekerja dengan hati. Kemudian tadi yang kedua itu pemerintahan yang bersih, bebas KKN, bebas dari pungli. Kemudian yang ketiga itu peningkatan kualitas pelayanan publik. Di mana kualitas pelayanan ini nanti akan terus dimonitor oleh Ombudsman ya, yang dimonitoring dalam pelayanan publik. Dan untuk mencapai target ini kita harus mewujudkannya dalam sebuah pelayanan pembentuk WBK dan LPDM sehingga bisa mencegah korupsi dan langsung meningkatkan kualitas pelayanan. Baik bagi peserta kuliah umum, karena keterbatasan waktu kita tidak menyediakan untuk bersama ya. Jadi terima kasih kepada Bapak atas waktunya hari ini sudah menyediakan waktu untuk kami di Poltekkes Kemenkes Medan. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Abdiel. Baik, untuk selanjutnya kita sesi foto bersama di ruang Zoom ini. Kami mohon kepada para peserta untuk membuka videonya untuk kita mengambil dokumentasi. Pengambilan dokumentasi kami mohon kepada host. Silakan. Ya, sabar ya. Silakan dibuka Bapak Ibu videonya. Silakan Bapak Ibu untuk membuka videonya. Host lagi mengambil dokumentasi untuk kita. Masih banyak yang belum membuka video Bapak Ibu. Pakai HP kayak di ya. Mohon sekali lagi untuk membuka videonya karena host lagi sedang melaksanakan pengambilan screenshot untuk dokumentasi kita pada hari ini. Banyak. Sudah? Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Demikian acara webinar kuliah umum. Terima kasih atas kesediaan waktu narasumber, para jajaran direksi serta Bapak dan Ibu dan mahasiswa serta kuliah umum sekalian. Kami dari panitia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah bagi yang melaksanakannya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ini kata di pohon kelapa monyet memanjat. Kita saja demikian podcast tetap semangat. Semoga yang kita cita-citakan dapat tercapai. Misi itu. Baik, terima kasih. Dan sebelum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan selalu. Oke, saya izin keluar ya. Terima kasih Pak. Ya, oke.